Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita akan belajar di kelas 3, tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 4 Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan, pembelajaran 3. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. 2. Teknik potong dan teknik potong, teknik lipat dan teknik sambung. Soal cerita tentang pembagian bilangan. Anak-anak Ibu, ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Nanti anak-anak Ibu akan tahu ciri-ciri tumbuhan Indonesia dan kita akan membuat kosakatanya yang tepat dengan kalimat yang bagaimana? Otomatis kalimat yang runtun. Oke, menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia menggunakan kosakata yang tepat. Indonesia memiliki beragam tumbuhan khas. Kamu dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan kosakata yang sudah kamu kuasai. Anak-anak Ibu nanti juga bisa ciri-ciri tumbuhannya setelah anak Ibu membaca. Semakin banyak kosakata yang kamu pahami, artinya kamu akan semakin mudah menjelaskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia tersebut. Anak-anak Ibu, bunga nasional Indonesia. Indonesia memiliki jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Bunga melati putih merupakan salah satu bunga terkenal dengan sebutan puspa bangsa. Ada jenis bunga lain yang termasuk bunga nasional, yaitu bunga anggrek bulan dan bunga padma raksasa. Bunga anggrek bulan disebut puspa pesona. Bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi dikenal dengan puspa langka. Jadi bunga-bunga nasional Indonesia ada bunga melati putih yang dikenal dengan puspa bangsa, ada bunga anggrek bulan yang dikenal dengan puspa pesona, ada bunga padma raksasa atau bunga Rafflesia yang dikenal dengan puspa langka. Ini ada contohnya, ini melati putih atau yang disebut juga dengan bunga puspa bangsa. Ini adalah anggrek bulan, puspa pesona. Ini ada Rafflesia yang dikenal dengan puspa langka. Ini contoh bunganya ya anak-anak, bagus-bagus semua. Perkembangbiakan dengan bunga. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan proses penyerbukan dengan pembuahan. Pada pertumbuhan, penyerbukan dan pembuahan terjadi pada bunga. Bunga berguna sebagai alat perkawinan. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif memiliki bunga yang ada benang sari dan putik. Bunga memiliki benang sari dan putik sering disebut bunga lengkap, yaitu memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Ini anak-anak bunga. Bunga itu ada tangkai bunga. Anak Ibu bisa melihat. Nah, ini Ibu cek ya. Ini tangkai bunga. Ini tangkai bunga. Anak Ibu bisa melihat di tangkai bunga tersebut. Ini adalah tangkai bunga. Ini tangkainya ya. Tangkai bunga. Setelah ada tangkai bunga itu, ada dasar bunga, ada bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Anak Ibu sudah melihat ini kan? Kita lihat tangkai bunga itu bagian yang menghubungkan bunga dengan batang tumbuhan. Pada ujung tangkai bunga membesar atau membentuk dasar bunga yang seperti ini, dasar bunga ya. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga.
tempat melekatnya mahkota bunga. Sekarang kelopak. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Kelopak bunga akan terbentuk saat mekar. Setelah mekar, kelopak bunga berada pada bagian luar mahkota bunga atau di sebelah bagian bawah. Selanjutnya ada mahkota bunga. Ini mahkota bunga. Mahkota bunga ini bagian bunga yang paling indah dengan warna yang menarik. Ini kan warnanya menarik. Fungsi mahkota bunga ini melindungi putik dan benang sari ketika kuncup. Selanjutnya ada benang sari. Ini benang sari anak-anak. Lihat ini benangnya. Yang panjangnya benang sari. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga. Alat kelamin jantan pada bunga ini terdiri atas kepala sari, ada tangkai sari. Kan ini ada kepala sari ya, Nak. Ada tangkai sari. Di dalam kepala sari terdapat butir-butir serbuk yang disebut dengan serbuk sari. Serbuk sari itu sel kelamin jantan pada bunga. Selanjutnya ada putik. Ada putik ya, ini ada tangkai putik, ini putiknya. Putik itu adalah alat kelamin betina pada bunga. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, nanti ada bakal buah, ada bakal biji. Putik berbentuk seperti botol. Seperti botolnya ya. Nanti ada bakal bijinya, ini ada putiknya ya, Nak. Bagian lehernya panjang, kepala putik tersebut, pada bagian ujung putik tersebut ada tangkai putik. Bakal buah terdapat di paling bawah. Ini bakal buahnya. Nah, Ibu bisa lihat terdapat di paling bawah pada biji ya. Nah, untuk intinya ini terdapat di depan inti antara lain sel telur dan calon lembaganya. Dalam proses tumbuhan mengalami proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah itu bunga menjadi buah dan biji. Itulah perkembangbiakan pada bunga. Nanti anak-anak Ibu juga bisa melihat PDF-nya. Nanti kalau butuh, insya Allah akan dilihatkan di link YouTube yang bisa nanti anak Ibu download tentang penjelasan-penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk membuat suatu karya seni ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu ada teknik potong, teknik lipat, teknik sambung. Teknik potong adalah memotong dan memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap dua, atau lebih suatu benda. Teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa buah benda menjadi satu. Ibu bisa lihat gambar. Ini dipotong dengan gunting. Karya ini dipotong dengan gunting. Setelah dipotong, kan dipisahkan ini kertas origami ini. Akhirnya dilipat menjadi rangkap dua. Setelah dilipat, ini disambungkan. Nanti ada lemnya di sini. Jadi, di sini kita bisa melihat di gambar ini ada teknik potongnya, ada teknik lipat, dan teknik sambung. Oke ya, anak-anak. Semoga anak-anak Ibu paham. Membuat mozaik dengan teknik potong. Karya seni mozaik menggunakan teknik potong karena mozaik tersebut dari bahan dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Selanjutnya potongan-potongan tersebut ditempelkan. Alat potong yang digunakan pisau, gunting, cutter. Untuk memotong lainnya ada juga pelubang kertas ya. Teknik memotong antara lain menggunting, mengiris, membelah, merobek. Contohnya ini mozaik. Mungkin anak Ibu sering itu ya membuatnya di sekolah. Nanti kita juga akan membuat ini di kelas. Jangan lupa subscribe, like, share. Anak-anak Ibu, sekarang kita masuk ke soal cerita tentang pembagian bilangan. Kemarin kita udah mengurang adalah pembagian adalah pengurang yang berulang. Sekarang kita masuk ke pembagian. Operasi hitung pembagian. Tahukah kamu bahwa buah dihasilkan
dari bunga. Setelah dibuahi, bunga akan menjadi bakal buah. Kemudian berkembang menjadi buah. Apabila kamu memiliki buah atau memiliki suatu pohon misalkan berbuah banyak, alangkah baiknya jika kamu bagi-bagikan kepada tetanggamu. Apakah kamu masih ingat menyelesaikan soal pembagian? Ibu membeli buah anggur 1 kilogram. Dalam 1 kilogram terdapat 56 butir buah anggur. Buah anggur itu dibagikan kepada ayah, ibu, Bayu, dan Lintang sama banyak. Berapa banyak buah anggur yang diterima setiap orang? Proses di atas dapat dibuat. Kita tahu 56 dibagi 4. Sekarang anak ibu bisa lihat dulu. Dan ibu mengerjakan. Anak ibu bisa lihat 56 bagi 4. 5 dibagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Kurang 5 dikurang 4, 1. Turun 6. 16 bagi 4, 4. Terus 4. 4 kali 4, 16. Habis. Kurang. Berarti 56 dibagi 4 sama dengan 14. Coba kita lihat caranya ya nak. Bagaimana sih caranya itu? Yuk kita hapus ini dulu. Jawabannya kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat jawabannya. 56 dibagi 4. 5 dibagi 4, 1. 1 kali 4. 4 dikurang ya. 16. 16 bagi 4, 4. 16 kurang 16, 0. Bisa juga seperti ini nak. Anak ibu bisa lihat. Berarti sama ya jawabannya dengan tadi. 54, 5 dibagi 4, 1. Sisa 1, 1 kali 4, 4. 16 dibagi 4, 4. 4 dikali 4, 16. Sama hasilnya jadi 14 buah. Jangan lupa subscribe, like, share. Soalnya berarti hitung pembagian. Ibu memberi Dian 200 kue kering. Kue kering tersebut akan dibagi kepada 5 teman dengan jumlah yang sama. Berapa banyak kue kering yang diterima setiap teman Dian? Anak ibu bisa melihat. Kita lihat di sini. Kita lihat. Ya, kita lihat kue keringnya tadi 200 ya nak. 200 bagi 5 sama dengan. Kita bisa mengerjakan 200 bagi 5. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. 0. Habis. Titik-titik. Nah, bisa juga kayak gitu ya. Habis ya. Berarti ini tinggal. Ini karena titik. Ini karena titik. Tinggal di sini 0. Di sini. Tinggal di sini 0. Sekarang kan kita bisa melihat ini titik. Karena di sini titik habis kita turunkan 0. 0 naik 0 ke atas 40. Maaf anak-anak, 40. Sini 0 dikali dengan 5 sama dengan 0. Nih 0 kali 5 sama dengan 0. Nah, lanjut kita tuliskan di sininya 0. Kita tulis di sininya 0. Karena 0 yang di atas ini dikali 5 sama dengan 0. Tulis 0.
sama dengan habis. Jadi kita dapat 200 bagi 5, 20 bagi 5 sama 4, 4 kali 5 sama 20, titik-titik turun 00 sama dengan 40. Jadi jawabannya anak-anak 40. Semoga anak-anak ibu paham, semoga anak-anak ibu mengerti dengan apa yang ibu jelaskan. Nanti ada soal latihan, kita kerjakan bersama. Nggak paham ya anak-anak? Oke, selamat belajar. Sampai ketemu besok di pembelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share.